Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang kita gunakan, yang umumnya di masyarakat Jawa itu bahasa Jawa modern, teman-teman ya. Bahasa Jawa modern. Zaman dahulu itu adalah menggunakan bahasa Jawa kuno, yaitu menggunakan bahasa Kawi. Teman-teman bisa lihat bahasa Kawi itu biasanya tertera di berbagai macam situs ya, mulai dari prasasti, masih ada ya peninggalan-peninggalan era sejarah pada masa kerajaan, dan tulisannya itu biasanya ditulis dengan menggunakan bahasa Kawi. Itu di era-era zaman kerajaan Majapahit dan ke belakang, teman-teman ya. Dan bahasa yang digunakan sekarang oleh masyarakat Jawa pada umumnya adalah bahasa Jawa modern, dan tulisannya itu caraka, atau bisa kita sebut dengan aksara Hanacaraka. Masyarakat pada era Mataram kuno dan di zaman Majapahit itu masih belum menggunakan aturan bahasa, namun menggunakan bahasa yang setara, teman-teman. Artinya belum ada bahasa istilahnya kalau sekarang kromo, atau bisa kita katakan juga bahasa ngoko. Ada kromo, ada ngoko, dan itu berbeda istilahnya, teman-teman. Lalu sejak kapan bahasa Jawa modern yang digunakan kita saat ini muncul? Nah, ini sebabnya dan mulai kapan. Silahkan teman-teman simak terus videonya sampai akhir, jangan di skip ya, supaya tidak gagal paham. Lahirnya bahasa Jawa modern bersamaan dengan lahirnya aksara Hanacaraka yang sudah dimodifikasi oleh Sultan Agung dari bahasa dan tulisannya yang sebelumnya. Jadi era Demak dan Pajang itu kira-kira hampir sama dengan orang-orang di zaman Majapahit ya. Artinya mulai dari puncaknya itu di Majapahit ke belakang ya, teman-teman. Setelah Mataram menjadi kerajaan sesudah berdirinya era Pajang yang dipimpin oleh Joko Tingkir, Mataram yang dipimpin Panembahan Senopati, putra dari Ki Ageng Pamanahan, menjalani upaya untuk memperkuat berdirinya kerajaan baru. Strategi dan konsolidasi untuk memperkuat kewibawaan kerajaan itu juga perlu dilakukan, karena wilayah pimpinan Mataram ini benar-benar baru. Itu dari membabat alas mantau, dan pimpinannya juga baru, teman-teman. Mulai dari kerajaan baru dan pembabatan wilayahnya juga baru, yaitu anaknya Ki Ageng Pamanahan. Jadi menurut beberapa tokoh, dinasti ini berasal dari golongan petani. Tapi kalau diusut, ini masih ada terah dari kerajaan Majapahit. Namun ketika Panembahan Senopati masih menjadi raja, dan ayahnya yaitu Ki Ageng Pamanahan itu sebenarnya bukan raja, namun dia dari kalangan petani. Namun seorang petani yang tirakatnya itu kuat, di mana kalangan petani ini di tingkat sosial itu menurut pemahaman Hindu itu masuk pada golongan kastu atau Waisya.
yaitu Waisya yang naik pangkat menjadi kesatrian. Jadi seorang petani menjadi seorang kesatrian, itu Waisya istilah dalam bahasa pemahaman Hindunya. Maka dari itu strategi dan konsolidasi untuk meningkatkan kewibawaan perlu dilakukan, dan strategi itu menjadi lebih kuat ketika Mataram dipimpin oleh Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo, cucunya Panembahan Senopati. Dan banyak sekali upaya yang dilakukan, mulai dari militer, politik, ya, religius dan multikultural, ya, kultural. Ketika dinasti baru ini berdiri dengan tatanan masyarakat di tanah Jawa, dinasti Mataram ingin menunjukkan bahwa dinasti ini bukan dari dinasti yang sembarangan, namun terpilih dan terbaik, teman-teman. Untuk menunjukkan keunggulan dan kekuasaannya, dinasti Mataram perlu merubah corak dari pengaruh budaya asing. Seperti yang kita ketahui, ya, rasa nasionalisme dari Sultan Agung ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Beda sekali dengan putranya. Sultan Agung tidak mau diperbudak oleh VOC maupun dibawahi oleh VOC, namun justru Sultan Ageng menentang dan melawan VOC, ya. Itu merupakan salah satu bentuk bahwa Sultan Ageng itu jiwa nasionalnya tinggi. Jadi Sultan Ageng ini lebih baik menyerang daripada munduk lah istilahnya kalau orang Jawa itu, ya, sama VOC. Dan penyerangan itu dilakukan pada tahun 1628 hingga 1629. Kemudian banyak sekali reformasi budaya yang dilakukan oleh Sultan Ageng. Yang paling terlihat itu adalah aksara dan kalender bahasa Jawa kuno diperbarui, ya, seperti saat ini, teman-teman. Artinya dari kawi diperbarui menjadi aksara yang dilakukan oleh Sultan Ageng. Itu salah satu bentuk untuk mempertahankan dan menangkal masuknya budaya asing. Jadi bahasa kuno yang tidak bisa diketahui oleh anak-anak zaman sekarang, ya. Kalau bahasa Jawa di saat ini sekarang itu paham, ya, banyak yang tahu karena itu bahasa komunikasi kita sehari-hari, ya. Jadi tulisan-tulisan Jawa yang menggunakan penulisan kawi itu yang biasanya kita jumpai di sebuah prasasti. Banyak sekali contoh-contoh prasasti peninggalan era-era kuno, ya, era-era kerajaan, ya, Medang, Mataram kuno. Bisa teman-teman jumpai di salah satu prasasti. Itu adalah penulisan menggunakan sistem bahasa kawi, teman-teman. Dan itu diubah menjadi bahasa Hono Coroko atau Caraka, ya. Dan yang selanjutnya itu sistem kalender, yaitu sistem penanggalan. Kalender Saka. Dulunya menggunakan kalender Saka, kemudian diubah menjadi kalender Jawa. Nah, modifikasi, reformasi, dan budaya yang diterapkan oleh Sultan Agung ini juga mempunyai unsur politik, teman-teman, ya. Mempunyai unsur politik yang bagus, dan beliau memang memumpuni, teman-teman, ya. Mulai dari strategi kenegaraan juga dia sangat bagus. Selain tegas, ya, teman-teman, dan berwibawa, Sultan Agung ini juga cerdas, teman-teman, serta berkarismatik. Untuk menguatkan kewibawaan
putra raja, Sultan Agung juga perlu menerapkan sopan santun atau dalam bahasa Jawa itu unggah-ungguh ya. Jadi Sultan Agung juga menerapkan sopan santun, serta kalau dalam bahasa Jawa itu sopan santun unggah-ungguh teman-teman ya. Dalam teori sosiologi itu dikenal dengan melahirkan budaya sosial yang nyata namun tidak terasa, dan alat untuk menciptakan jarak sosial ini teman-teman ya. Jadi untuk menciptakan jarak sosial strata, jadi untuk memisahkan antara ibaratnya orang tua dan anak, seperti itu ya teman-teman, kurang lebih ya. Yang satu-satunya lewat pengembangan bahasa Jawa, yaitu juga ada bahasa ngoko, diciptakannya bahasa ngoko dan kromo ya. Jadi sudah saya katakan tadi ada istilah bahasa ngoko dan kromo, karena itu juga menjadi sebagai alat untuk jarak strata ini teman-teman ya. Dan tujuannya itu untuk menciptakan rasa hormat dan keakraban teman-teman, karena untuk ngoko itu akrab, istilahnya bahasa yang digunakan untuk keakraban, sedangkan kromo itu untuk istilahnya sopan santun ya, lebih menghargai. Bukan berarti yang antara bahasa akrab itu tidak baik ya, karena itu suatu metode saja ya, metode untuk memisah jarak ya, untuk antar strata. Jadi kita berbicara dengan orang tua, maka kita menggunakan bahasa kromo yang lebih halus teman-teman, karena untuk menghargai ya. Dan untuk keakraban menggunakan bahasa ngoko, istilahnya seperti itu teman-teman. Jika dikaitkan dengan oleh faktor kekuasaan, maka itu lebih cenderung ya, lebih yang paling menonjol adalah di poin yang tadi, yaitu sosial ya, di bagian social distancing teman-teman. Ada juga istilah dalam bahasa Jawa itu ajining rogo saka busana dan ajining diri ana ing lati. Maka busana yang paling terlihat itu bahasa, dan ajining bangsa itu terlihat dari bahasa yang digunakan teman-teman. Nah, maka untuk mengetahui suatu bangsa, salah satunya ya dari bahasa. Untuk mengetahui suatu bangsa, saya ulangi ya, untuk mengetahui suatu bangsa, maka kita bisa melihat dari bahasanya. Iya atau tidak? Iya ya tentunya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kurang lebih mengenai bahasa Jawa. Jadi antara bahasa Jawa zaman dulu dan sekarang itu berbeda, karena bahasa zaman dahulu itu menggunakan bahasa Kawi, sedangkan bahasa di zaman sekarang sudah menggunakan bahasa Jawa yang sudah dimodifikasi atau bisa dikatakan modern, yaitu salah satunya kisah dari Ki Ageng Pamanahan teman-teman, dan Sultan Agung. Jadi seperti itu teman-teman, kurang lebih ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa dukung terus ya dengan cara subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Jika ini bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman semua suka. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.